Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Julia Nurmayanti dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aspek medis terhadap bahaya kelistrikan. Yuk, mari disimak videonya. Aspek medis terhadap bahaya kelistrikan. Tersengat listrik atau yang bisa disebut kesetrum adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir pada tubuh kita. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh manusia merupakan konduktor yang baik, di mana tubuh manusia sebagian besar merupakan cairan sehingga mampu menghantarkan listrik. Pada kasus kesetrum, tubuh kita menjadi penghubung peralatan elektronik yang bertegangan tinggi dengan tanah atau ground yang bertegangan rendah. Karena sebab itulah arus listrik dapat mengalir pada tubuh kita. Hal ini sesuai dengan sifat alami dari listrik, yang dimana listrik akan mencari jalan keluar terdekat untuk menuju bumi, atau dalam hal ini merupakan tubuh kita. Sebagai contoh, saat terjadi petir di mana petir akan menyambar pohon atau petir akan menyambar bangunan yang lebih tinggi. Karena itu, merupakan jalan terdekat bagi arus listrik untuk sampai ke bumi. Faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi perbedaan efek sengatan listrik? Nah, faktor-faktornya itu terdapat 4. Yang pertama, ukuran fisik bidang kontak. Semakin besar dan luas bidang kontak antara tubuh dan perlengkapan listrik, maka semakin rendah hambatan instalasinya. Semakin banyak arus listrik yang mengalir melewati tubuh, dan akibatnya semakin parah. Yang kedua yaitu kondisi tubuh. Kondisi tubuh korban maksudnya di sini yaitu kesehatan dari korban. Apabila yang terkena sengatan listrik tersebut dalam keadaan sakit, akibatnya tentu akan lebih parah dari korban yang dalam keadaan sehat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hambatan tubuh. Hambatan listrik di sini yaitu ketika kulit manusia dalam kondisi kering, tahanan tubuh menjadi tinggi dan cukup untuk melindungi bahaya sengatan listrik. Namun, jika kondisi kulit benar-benar kering, sangat jarang dijumpai karena kecenderungan setiap orang akan mengeluarkan keringat walaupun hanya sedikit. Nah, oleh karena itu tubuh dianggap selalu basah sehingga tahanan menjadi rendah dan kemungkinan terkena sengatan listrik menjadi tinggi. Terakhir yaitu ada jumlah miliampere. Maksudnya itu, apabila semakin besar arus listrik yang melewati tubuh manusia, maka semakin besar pula risiko sengatan yang ditimbulkan bagi tubuh manusia. Lantas, berapa batas arus yang melewati tubuh? Berikut ini merupakan tabel batas arus yang melewati tubuh manusia. Bahaya arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh dipengaruhi oleh jenis dan kekuatan arus listrik, jalur arus listrik ketika masuk ke dalam tubuh, serta lamanya arus listrik mengalir di dalam tubuh kita. Sengatan listrik yang kecil minimal bisa menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan atau kejang otot, ketidaksadaran, dan sesak napas dalam hal sementara. Tapi, jika berlangsung lama atau dalam tegangan tinggi, bisa menyebabkan luka bakar, kehilangan penglihatan,
kerusakan otak, serangan jantung, berhenti bernapas, bahkan kematian. Lantas, bagaimanakah cara menangani korban akibat kesetrum? Yuk, mari disimak beberapa penjelasannya. Berikut cara menangani korban kesetrum. Jika tubuh korban masih kontak dengan arus listrik, jangan menyentuhnya dengan tangan telanjang atau tangan kosong. Segera matikan sumber listrik atau memotong kabelnya. Jika tidak berhasil, gunakan benda yang tidak dapat mengalirkan listrik atau benda yang berasal dari instalator. Jangan pernah menggunakan air sekalipun ada api, karena air dapat mengantarkan listrik. Gunakan alat pemadam api khusus untuk api yang dipicu listrik. Alat pemadam api seperti ini berlabel alat pemadam C, BC, atau ABC. Selanjutnya itu dapat menelpon layanan darurat sesegera mungkin. Jelaskan situasi yang terjadi setenang dan sejelas mungkin saat menelpon. Jelaskan bahwa kondisi darurat yang terjadi melibatkan sengatan dari listrik sehingga tim penolong dapat menyiapkan segala sesuatunya. Berusahalah untuk tidak panik, berbicaralah yang tenang. Jelas, karena layanan darurat membutuhkan informasi akurat dan jelas. Berikan alamat dan nomor telepon dengan jelas. Segera periksa tubuh korban. Pastikan sumber listrik sudah tidak menempel di tubuh korban. Rebahkan tubuh korban. Tubuh korban akan segera mendingin. Sebaiknya menyelimuti korban dengan selimut penghangat untuk menjaga suhu tubuhnya. Jangan selimuti tubuh korban jika ada luka berukuran besar atau luka bakar yang belum ditangani. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu sambil menunggu datangnya ambulans, segera lakukan pertolongan pertama pada korban dengan cara lihat dan dengar nafasnya. Jika korban dalam keadaan tidak bernafas, segera berikan nafas buatan. Coba tekan hidungnya dengan jari Anda dan tiupkan udara ke dalam mulut. Kemudian, periksa denyut nadi di lehernya. Jika dalam waktu 5 detik tidak ada tanda-tanda, tekan dadanya sebanyak 5 kali dengan kedua telapak tangan. Periksa lagi denyut nadinya. Jika tetap tidak ada, ulangi langkah dari awal. Selanjutnya itu jika ada luka terbuka di tubuh korban akibat sengatan listrik, segera bersihkan luka dengan menggunakan air. Pastikan air yang Anda gunakan itu bersih untuk menghindari infeksi bakteri. Jangan gunakan air es, karena kulit yang terbakar sensitif terhadap suhu yang ekstrim. Segera tutupin luka dengan benda yang tidak menghantarkan panas seperti kain atau perban. Selanjutnya yaitu trauma. Trauma merupakan reaksi fisik dari psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa, kejadian, atau pengalaman spontanitas atau secara mendadak yang membuat individu mengejutkan, kaget, ketakutan, shock, tidak sadarkan diri, dan sebagainya, yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan. Penyebab terjadinya trauma itu apa sih? Selanjutnya, penyebab terjadinya trauma yang terdiri dari 3 diantaranya. 1. Peristiwa atau kejadian alamiah seperti bencana alam, misalnya tanah longsor. Yang kedua, pengalaman di kehidupan sosial ini, contohnya pola asuh yang salah. Ketiga,
ketidakadilan atau penyiksaan. Yang ketiga, pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti contohnya pengalaman sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Setelah mengetahui penyebab terjadinya trauma, lantas apa saja ya jenis dan sifat trauma itu? Jenis dan sifat trauma itu ada 4. Yang pertama, trauma psikologi. Trauma ini adalah akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang luar biasa yang terjadi secara spontan pada diri individu tanpa kemampuan untuk mengontrolnya. Yang kedua yaitu trauma neurosis. Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat atau otak individu akibat benturan benda keras atau pukulan di kepala. Selanjutnya yang ketiga itu ada trauma psikosis. Trauma psikosis merupakan suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problema fisik individu seperti cacat tubuh, amputasi salah satu tubuh, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada trauma disseasis. Trauma ini merupakan gangguan kejiwaan yang berupa penyakit yang bersumber dari stimulus-stimulus luar yang dialami oleh individu secara spontan atau berulang-ulang, seperti keracunan, terjadi pemukulan, teror, ancaman, dan sebagainya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.